Hai Tats Lover, welcome back to Tats Suma. Masih bareng Rahma Segar Tats Suma Konten. Dan masih bareng Beli Suma juga as a man behind the concept. Kita masih ngebahas putaran gadget. Dan kali ini Rahma bakal sharing ke kalian terkait kelebihan dan kekurangan dari salah satu smartphone yang udah sempat Rahma unboxing waktu ini, yaitu Vivo V23 5G. Ada embel-embel 5G nya nih. Nah, ini harganya sekitar 5 jutaan. Jadi kira-kira gimana ya, worth it untuk dibungkus atau enggak? Simak dulu kelebihan dan kekurangan di video ini ya. So, jangan lupa nonton sampai habis, dan don't forget to subscribe and turn on notification. Cus, kita bahas. Nah, sekarang Tats Lover kita bakal bahas yang positif-positif dulu ya. Kita bahas kelebihannya dulu. Aku mau nanya dulu nih untuk Tats Lover, ketika kalian beli handphone, apa sih yang pertama kali kalian perhatiin? Pastinya first impressionnya desain kan? Dan si Vivo V23 ini memberikan first impression yang bagus banget untuk desainnya sendiri. Karena dia benar-benar eye-catching, terus dia kayak fresh banget desainnya. Aku belum pernah atau mungkin akan nantinya menemukan handphone dengan desain yang seperti ini. Dan mungkin handphone ini terinspirasi dari desain salah satu keluaran iPhone yang baru-baru ini. Dan feel-nya tuh juga seperti iPhone yang baru keluar ini, dia flat, kemudian dimensinya juga pas banget di tangan, nggak terlalu besar, nggak terlalu panjang. Ditambah lagi dengan triple kamera di belakangnya yang menonjol, dia looknya bagus banget, dia tetap elegan tapi simple, dan dia juga dilengkapi dengan UV color changing yang mana dia akan berubah warnanya ketika kalian ada di bawah sinar matahari atau kena cahaya-cahaya, itu bakal berubah dia. Nah, kelebihan kedua yang dimiliki oleh Vivo V23 ini adalah di bagian chipsetnya. Nah, chipset si Vivo V23 ini ya, Tats Lover ya, aduh agak belibet karena dia banyak V-nya. Vivo V23 ini dia dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 920 5G. Yang mana chipsetnya ini berani banget untuk bersaing sama smartphone-smartphone lainnya yang ada di kelasnya dia. Karena dia adem banget buat dipakai, dan aku juga udah sempet tes gaming loh untuk si Vivo V23 ini dan masih adem. Saat tes gaming di settingan HDR Ultra, dan hasilnya experience yang kita dapat selama menggunakannya itu grafis yang dihasilkan itu stabil, terasa nyaman, dan saat dimainkan ini dia minim drop banget loh Tats Lover. So aku bisa bilang chipset ini adalah chipset yang mumpuni dan mendukung banget performa dari si Vivo V23 ini. Nah, kelebihan ketiga yang dimiliki oleh Vivo V23 ini adalah di bagian konektivitas 5G-nya. Untuk sekelas smartphone yang memang mid-range sampai flagship, memang sudah seharusnya dibekali dengan konektivitas 5G itu sendiri. Apalagi ini sebagai bekal untuk future phone kita ke depannya ya. Dan si Vivo V23 ini juga dibekali dengan dual slot SIM, yang mana dia juga sudah mendukung konektivitas 5G itu sendiri. So, pastinya bakal makin kenceng lagi internetannya. Nah, kelebihan keempat ini pastinya jadi favorit atau idola buat Tats Lover semuanya yang seneng ngambil kerjaan berat di handphone. Karena si Vivo V23 ini dibekali dengan extended RAM atau RAM extension, yang mana ketika RAM dari si Vivo V23 ini sudah penuh, dia bakal mengambil memori dari memori internal itu sendiri dan ditambah menjadi RAM dari si Vivo V23 ini. So, nggak ada lagi yang namanya nge-lag karena RAM-nya udah penuh, karena dia akan menambah RAM secara otomatis ketika RAM-nya sudah penuh. Nah, kelebihan kelima yang dimiliki oleh Vivo V23 ini adalah di bagian fitur fast charging-nya. Dengan fitur fast charging 44 watt nih, jadi si Vivo V23 ini bisa mengisi daya dari 0 hingga 100 cuman 65 menit aja loh Tats Lover. Pastinya ini jadi salah satu keuntungan banget kalau kita lagi buru-buru butuh cepat handphonenya dan kondisinya lowbat. Pastinya ini jadi salah satu benefit juga. Dan di kelengkapan pembelian sendiri, dia mendapatkan softcase bening, ada earphone, dan pastinya adaptor audio jack untuk nyolokin earphone-nya di handphonenya sendiri. Lengkap banget kan? Biasanya kita perlu beli adaptor daya lagi untuk bisa menikmati fitur fast charging di suatu handphone itu, tapi ini udah nggak lagi karena adaptor daya sudah dilengkapi di pembelian itu sendiri. Nah, itu dia kelebihan dari si Vivo V23 ini, dan ada salah satu bagian dari handphone ini yang mana ini bukan kelebihan dan kekurangan dari si Vivo V23 ini, yaitu pada bagian kameranya. Untuk kameranya, si Vivo V23 ini bisa dibilang biasa aja karena emang warna dan ketajamannya tuh biasa aja. Tapi ada juga kelebihannya, yaitu di bagian kamera depannya itu sendiri. Karena kamera depannya itu memiliki banyak sekali fitur yang disertai di Vivo V23 ini.
Nah, fitur-fitur yang dibekali pada kamera depan Vivo V23 ini yaitu ada HD Portrait, ada dual flash depan yang bisa kita atur warm atau cold, kemudian ada pilihan style selfie seperti fresh, texture, fair, dan lain-lain. Dan juga ada filter yang bisa kalian pilih sesuai mood kalian nih. Nah, tadi kita udah bahas soal kelebihan, sekarang kita bahas soal kekurangan nih. Yang pertama pastinya stereo speaker. Dari si Vivo V23 ini dengan harga 5 jutaan memang sudah seharusnya dia sudah mengadopsi stereo speaker itu sendiri untuk memberikan kepuasan pada pengguna si handphone ini pada bagian audio pastinya. Tapi si Vivo V23 ini belum mengadopsi stereo speaker yang mana dia hanya menghasilkan audio di satu suara aja, yaitu di bagian bawahnya. Pastinya ini menjadi salah satu kekurangan ya untuk touch lover semuanya, apalagi ketika menikmati konten-konten multimedia pastinya perlu banget audio yang mendukung dari si Vivo V23 ini. Kekurangan kedua pada Vivo V23 ini versi Tatsuma adalah di bagian displaynya. Untuk display sendiri dia sebetulnya sudah dilengkapi dengan panel AMOLED dengan PPI yang cukup rapat, namun setelah kita coba dan kita gunakan beberapa waktu, ternyata reproduksi warna yang dihasilkan itu kurang vibrance dan kurang vibrance, kurang colorful gitu. Biasanya kalau udah ngelihat panel yang memang warnanya vibrance tuh mata kita sangat dimanjakan ya kan, apalagi buat touch lover yang memang memperhatikan sektor display ini sendiri, pasti bakal berasa banget bedanya. Nah, kekurangan ketiga pada Vivo V23 ini adalah dia belum dilengkapi dengan OIS. Pada perekaman videonya si Vivo V23 ini, baik kamera depan maupun kamera belakang sebetulnya sudah dibekali dengan AIS. Namun, kalau dia dilengkapi dengan OIS, pastinya bakal lebih mantul lagi karena dia mampu meredam getaran pada perekaman video lebih maksimal lagi. Nah, kekurangan keempat pada Vivo V23 ini adalah di bagian desain kameranya. Untuk kamera depannya, si Vivo V23 ini masih dibekali dengan desain notch di depannya. Ini tentu menjadi salah satu kekurangan karena notch ini sendiri looknya jadi kayak handphone 2-3 tahun yang lalu. Padahal ini baru aja rilis, terupdate lah bisa dibilang. Nah, kekurangan terakhir pada Vivo V23 ini adalah kurang banyak pilihan memori internalnya. Memori internalnya itu pilihannya cuma 128 GB aja dengan harga 5 jutaan. Jadi ketika touch lover perlu memori internal yang memang penggunaannya tuh cukup besar, suka nyimpan foto ataupun video dan juga pekerjaan lainnya, tentu membutuhkan memori internal yang lebih besar lagi. Coba aja Vivo V23 ini jual harga yang sama tapi dengan pilihan memori internal 256, mungkin pasti lebih mantap lagi. Nah, itu dia kelebihan dan kekurangan dari si Vivo V23 ini. Kita udah ngebahas kelebihan dan kekurangannya cukup panjang ya kan. Jadi menurut touch lover gimana nih tanggapan kalian terkait si handphone ini, dan mungkin pengalaman kalian yang udah pakai handphone ini bisa banget drop di kolom komentar ya. Tapi menurut Rahma dan tim Tatsuma sendiri ini masih worth it dibungkus di angka 5 jutaan karena dia sudah dibekali dengan dual 5G, kemudian kamera depan yang masih mumpuni, dan pastinya fitur fast charging yang menjadi nilai plus dari handphone ini, dan gak lupa desainnya yang sangat eye-catching dan elegan ini. So, buat touch lover yang berminat untuk ngebungkus si Vivo V23 ini bisa banget melalui link pembelian di description box kita. Thanks for watching, jangan lupa like dan subscribe, don't forget to turn on notification biar gak ketinggalan notif terbaru dari Tatsuma. Akhir kata, bye dan see you next time!